Pemirsa, saat ini kita terus menelisik jejak-jejak peradaban leluhur. Bahkan kemudian ada sebuah situs yang dipercaya oleh masyarakat sebagai goa, tempat melakukan ritual pesugihan dengan mengawini siluman ular. Kali ini kita bersama Mbak Titi ya, yang senantiasa sering mengantarkan tamu menuju ke area ini atau goa yang dipercaya sebagai tempat pesugihan dengan mengawini siluman ular putih, Mbak Titi ya. Iya. Nah, luar biasa Mbak Titi. Gimana perasaan Mbak Titi ketika melihat suasananya seperti ini tuh ya? Terlihat seperti apa Mbak Titi ya? Kalau saya lihat sih apa ya? Kayak menyeramkan gitu. Ya, menyeramkan, angker kondisinya ya. Iya. Ya memang banyak masyarakat yang memang tidak berani ke lokasi ini. Bahkan ada yang kesurupan kalau pulang kemudian mimpi buruk dan lain sebagainya. Diduga di area ini memang ada jejak-jejak peradaban kabuyutan ya, ada batu-batu besar, diduga menhir, struktur kemudian berundak maupun kemudian dolmen dan lain sebagainya. Mari Mbak Titi kita telisik bersama-sama Mbak Titi ya. Hati-hati Mbak Titi. Awas kecemplung loh Mbak Titi. Nah ini. Jadi kondisi memang tidak ada jalan ya yang kita bisa mempermudah akses, hanya jalan setapak atau jalan pematang sawah ya Mbak Titi ya. Nah, ini Mbak Titi. Ini kok dibiarkan anu ya, apa namanya, kayak kurang terurus gitu ya, yang kanan ini ya. Tanam pisang tapi kurang terurus. Hati-hati Mbak Titi, jatuh loh nanti. Jadi di lokasi ini memang ada beberapa struktur yang misterius ya. Selain kemudian masyarakat mengenalnya Mbak Titi pernah menemukan katanya cerita tutur bokor emas Mbak Titi di area ini, sehingga sebenarnya sawah ini juga disebut dengan sawah kemasan karena pernah diceritakan itu karena masyarakat pernah menemukan bokor emas di lokasi ini. Nah itu Mbak Titi ya, batunya sangat besar dan mirip seperti batu raksasa gitu Mbak Titi ya. Ya kepala raksasa itu habis dipanen. Hah? Iya kayak meja yang sebelahnya ya, meja kotak, meja dolmen persajian. Bahkan ada yang menyerupai gerbang ya. Nah itu ke arah sana Mbak Titi, ke arah atas ya. Iya. Tapi sebenarnya deretan batu-batu raksasa ini yang paling seram atau yang paling apa namanya mistis dan magis. Ini di situ Mbak Titi ada area benih berundak dan ada goa Mas. Nah goa yang dipercaya masyarakat sebagai goa ular putih atau pesugihan ular putih Mbak Titi. Jubahnya ngesreng-ngesreng Mbak Titi, nggak apa-apa lah. Mau tak cincin kan? Oh iya dikencing dah. Biar nggak ngesreng ya. Iya iya. Lewat mana Mbak Titi ini? Jalannya kok hilang Mbak Titi ya? Ini gimana ya? Sini. Oh, kanan ya Mbak Titi. Nah, ini. Nah, ini banyak sayur pakis ini Mbak Titi. Karena air melimpah ruah, kelihatannya ini sumber mata air dari gunung itu Mbak Titi ya. Dari atas. Iya. Tepatnya kita itu berada di Gunung Welirang Mbak Titi. Yang terkenal memang mengeluarkan asap belerang terus menerus dari masa purba hingga saat ini. Itu sudah ditemukan warga ada beberapa hal Mbak Titi ya. Iya, ini berbeda sekali Mbak Titi. Ini banyak sekali sayur kangkung Mbak Titi. Yang mau sayur kangkung ya. Jadi kita akan terus mengungkap fakta-fakta dan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Bagaimana kemudian situs-situs kita kaji secara sejarah dan artefaktual ya. Di sini memang juga ada semacam struktur pun dan berundak-undak, ada gerbang ya, batu gerbang gaib ya, gate, not gate atau gerbang tanpa gerbang. Yang juga di sini juga ada temuan fragmen-fragmen tembikar kuno yang menandakan ada jejak-jejak peradaban masa lalu ya. Ini juga dolmen. Nah mulai di sini sudah terasa auranya Mbak Titi ya. Mbak Titi bisa merasakan aura seperti apa di lokasi ini Mbak Titi? Struktur iya gerbang. Gerbang gaib ya, gerbang batu Mbak Titi ya. Kita
dipersilakan untuk masuk Mbak Titi ya. Oh, iya. Ini ada semacam struktur ya, kemudian berundak-undak, ada batu-batu pipi raksasa ya, ada di sini ada batu yang seperti gunungan, dan di lokasi ini coba kita cari banyak sekali fragmen-fragmen Mbak Titi ya. Nah ini ada struktur batu alam yang menyerupai semacam struktur kemudian berundak. Di sana kelihatannya guanya Mbak Titi ya, dan di atas gua itu Mbak Titi seperti batu itu ada seperti kepalanya ya, seperti kepala burung Mbak Titi ya malah. Dan di belakangnya itu kayak ada istana-istana gaib gitu Mbak Titi ya. Iya. Istana gaib. Nah ini Mbak Titi, di bawah Mbak Titi ada fragmen-fragmen tembikar. Nah ini banyak sekali terakota atau tembikar kuno ya, termasuk kemudian pecahan gentong kuno, dan termasuk terakota yang sangat magis dan sangat sakral pada masanya ya ini. Kemungkinan ini bagian dari alat-alat upacara Mbak Titi ya. Iya. Nah gimana Mbak Titi? Mungkin perlu ritual dulu untuk memasuki area yang paling magis dan sakral Mbak Titi ya. Oke Mbak Titi. Rahayu. Wah, ini persoalan ya. Batu begitu tipis ya. Dan ada semacam kepala ya. Di atas itu kayak ular naga raksasa yang bertapa membatu di atas, tepat di atas batu. Dan ini ada seperti pakis-pakisan yang seperti ya, lengkok-lengkok seperti kayak pakis ular gitu loh. Jenis pakis-pakisan ular. Dan di sana memang ada seperti istana gaib ya. Di sana memang hal-hal seperti ini lebih mirip habitat memang kayak ular naga ya pada masa lalu. Dan memang di atas sana ada semacam warga menemukan lumpang batu, bahkan cerita tutur yang dikatakan bahwasanya di lokasi ini adalah tempat menyembunyikan harta karun era kerajaan Majapahit. Ini tempat ritualnya Mbak Titi ya. Banyak sekali kemudian percobaan bekas-bekas persajian Mbak Titi ya. Nah, ini coba Mbak Titi berinteraksi dan bagaimana ceritanya ketika Mbak Titi mengantarkan tamu di sini dengan tujuan yang diduga memang untuk melancarkan usaha, kesembuhan, atau kemudian semacam istilah-istilah lainnya adalah pesugihan Mbak Titi ya. Nah ini, jadi sering ya Mbak Titi kemudian mengantarkan tamu ke lokasi ini Mbak Titi ya. Iya Kang. Sering Mbak ya. Iya betul. Dari mana saja itu Mbak Titi tamu-tamu tersebut? Ada yang dari sini, ada yang dari luar Jawa Timur, ada yang dari jauh-jauh juga. Jauh-jauh juga Mbak Titi ya. Rata-rata keperluan mereka itu apa ketika mengajak Mbak Titi ke lokasi ini? Rata-rata ya Pingin kaya raya secara instan Mbak Titi ya. Iya. Rata-rata seperti itu Mbak Titi ya. Nah, di mana kemudian dari Danyang atau kemudian sang penghuni sini ini disyaratkan apa saja? Apakah ada tumbal tertentu atau ritual tertentu Mbak Titi? ada ritual tertentu. Ritual apa itu Mbak Titi? Ritual tertentu itu ya kayak apa dulu, kayak apa dulu, nanti apa itu harus tidur sama yang di sini seperti itu. Tidur sama penunggunya Di sini. Iya. Siapa itu? Sosok seperti apa penunggunya sini itu Mbak Titi? Sini sosok penunggunya itu ular. Ular ya? Iya. Jadi orang-orang yang melakukan ritual pesugihan di lokasi ini itu harus melakukan perkawinan dengan penunggu sini yang merupakan sosok ular putih Mbak Titi ya? Iya, sosok ular putih. Itu Mbak Titi ya? Iya. Dan itu apa dilakukan itu terus menerus atau satu kali Mbak Titi? Atau mungkin 1 tahun sekali atau beberapa kali atau terus selamanya selama usahanya itu kemudian diperlancarkan atau di mana Mbak Titi? Rata-rata kalau pesugihan ya setiap hari. Setiap hari gak ada lap untuk nggak tidur kayak gitu. Kayak orang nikah tuh. Harus tidur dengan siluman ular tersebut. Kalau jauh itu di mana?
Sarah kemudian melakukan ritual itu misalnya yang dari Jawa Barat atau dari luar Jawa, Masa ya nggak bisa kalau nggak datang. harus datang ke sini. Iya. Luar biasa Mbak Titi ya. Atau mungkin selain itu Mbak Titi, selain kemudian harus kemudian kawin dengan siluman ular, ada nggak kemudian apa namanya tumbal atau syarat-syarat yang diminta dari penunggang sini Mbak Titi? Biasanya itu apa yang diminta Mbak Titi? Rata-rata itu anak keturunan. Oh bukan bisa, nggak bisa dialihkan dengan seekor Orang lain. kambing atau hewan-hewan, nggak bisa Mbak Titi ya? Nggak bisa. Harus keturunan anak-anaknya. Iya. Itu diapakan anaknya? Kadang dibikin mati lah. Dibikin gila Anak. dulu, kadang kayak gitu. Dibikin Dibikin gila. Dibikin kadang gila, anaknya itu rasanya. dibikin gila, Nah, kadang depresi kayak gitu. ada yang dibuat depresi, Nanti bunuh diri kan. nah bahkan ada sampai kemudian ke arah kematian gitu ya. kematian. Iya. Itu salah satu kemudian jika melakukan ritual-ritual gaib ya, atau mencari pesugihan secara instan dengan menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk gaib Iya. seperti itu Mbak Titi. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Titi, atau sudah berapa lama lokasi ini dikenal sebagai tempat pesugihan dengan mengawini siluman ular Mbak Titi? Dari nenek moyang itu sudah ada. Dari nenek moyang kita dipercaya oleh masyarakat sudah ada hal seperti Iya. itu Mbak Titi. Iya. Luar biasa Mbak Titi ya. Mungkin pesan-pesan mungkin bagi kita semua dari Mbak Titi ya, bagaimana kalau hidup kita, apakah hal seperti ini itu positif atau negatif menurut Mbak Titi itu ya? Kalau menurut saya sih jelek ya Bang ya. Kalau kita resapi hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita melakukan apa-apa itu harus dipikir dulu secara matang. Soalnya tidak ke kita sendiri, tapi ke anak turun kita gitu. Jadi yang mempunyai apa masalah keuangan yang sangat benar-benar nggak punya apa-apa sama sekali, jangan sekali-sekali apa itu cari pesugihan gitu. Kasihan sama anak-anak turun kita kayak gitu. Carilah yang halal, yang berkah, barokah kayak gitu. Itu awet nanti sampai anak turunan kita. Iya. Selain itu Mbak Titi, saya lihat itu banyak tamu yang datang ke rumah Mbak Titi. Itu selain itu memang mereka itu tujuannya untuk diselesaikan permasalahan hidupnya itu ya Mbak Iya Titi. ya rata-rata. Mungkin apa saja Mbak Titi itu yang kemudian mereka yang menginginkan solusi dari Mbak Titi? Ada yang di rumah tangga gitu. Rumah tangga kan ada yang crash atau sudah Cekcok. pecah, cekcok, sudah pisah rumah kayak gitu. Ini satu kayak gitu. Bersatu kembali. Bersatu kembali. Ini baik Mbak Titi ya kalau bisa menyatukan dua mantan suami istri kemudian bisa Satu lagi. ya, ya. sakinah lagi. Sakinah lagi. Berarti ini sangat positif Mbak Titi Iya, ya. iya. Yang lainnya Mbak Titi apa? Yang lainnya jual. Kayak jualan nggak laku kayak gitu. Nanti aku kasih masukan, nanti setelah masukan nanti aku doain juga kayak gitu. Insya Allah. Oh, Penglarisan. bagi yang penglarisan ya, memiliki Iya. usaha, warung, dagang, apapun, toko atau bisnis apapun itu kalau sepi atau turun, bahkan memang hampir-hampir tidak ada pembeli atau pelanggan gitu ya, Iya. pelanggan sudah hilang, itu bisa indikasinya juga karena faktor mistis juga Mbak Titi. Iya, karena ada yang ditutup kayak ditutup kan macam-macam ya. Kalau ditutup ada yang dibikin tempat kerjanya itu kayak nggak buka, ada yang gitu, ada yang dibikin Padahal kayak buka itu ya? Iya, padahal buka kayak gitu. Ada yang di apa itu dipasang kayak rumah kuburan kayak gitu, sangkal kan gitu. Itu Mbak Titi bisa menyelesaikan persoalan seperti itu Insya ya. Allah juga bisa. Biasanya syarat-syaratnya apa? Apa perlu tumbal atau syarat-syarat Nggak ada. sampai tertentu? Nggak ada, hanya Nggak dupa, kembang setaman sama kembang kantil. Oh ya, terakhir iseng Mbak Titi ya. Kalau mungkin bagi masyarakat yang lagi bisnisnya sepi gitu atau masalah kesehatan juga atau masalah Iya, santet gitu ya, Santet kan. datang ke Mbak Titi sebenarnya ada maharnya nggak Mbak Titi? Ada tapi seikhlasnya. Oh, Ditanya maharnya orang-orang. seikhlasnya Iya, saja. nggak pernah narjet berapa, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas, nggak pernah narjet berapa-berapa ya Mbak Titi. Iya. Luar biasa sekali. Kalau menghubungi Mbak Titi ke dusun Pringulung Mbak Titi Iya, ya, Pringulung. Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Hubungi Mbak Titi gitu aja ya. Oh iya benar. mas, satu lagi mas, Iya. untuk perjodohan mas ya. Bisa Ah, nggak, gitu? ada nggak Mbak Titi? Ada. Mendekatkan Ya perjodohan. ada. Ada di mana mungkin bisa Kayak cerita gini sedikit caranya. ya. Kalau ini si A ini ya deket sama ini, tapi pinginnya ini cepet lah nikah atau dia itu lebih sayang gitu ya, bisa. Oh,
lebih gitu. direkatkan. Dilekatkan bisa jadi gitu. Bisa dikasih bocoran nggak Mbak Dini? Biasanya dikasih ritual apa itu katanya? itu doa kalau dibilang itu ilmu kejawi. Doa-doa mantra-mantra Iya. Jawa saja. Mantra Jawa. Kalau nek santet sama sihir-sihir yang ada di dalam tubuh kayak orang kemarin ya, itu dari teman-teman nggak suka, teman kerja kepingin dia itu keluar, itu sampai 2 tahun ternyata sampai orangnya tuh tiap hari tuh dapat bisikan tahu harus saya lihat ternyata ada sosok orang tinggi besar, matanya merah sama kakek nenek tapi bungkuk, makanya dia itu sininya itu sakit. Setelah habis saya bersihin semua, alhamdulillah katanya orangnya sendiri, alhamdulillah sudah mulai enteng. Itu Nggak karena seperti faktor teluh ya atau teluk santet ya. dari teman. Jadi luar biasa ya teman-teman, ini salah satu penjelasan di sisi yang lain dari kehidupan Tapi bisa loh mistis bang dilihat seseorang. siapa yang naruh ini, nanti biasanya aku gini, siapa yang naruh ini orang kan tak kasih tahu ini orangnya seperti ini kayak gitu, orangnya bukan manis, tinggi, besar kayak gitu. Nanti kalau yang bersangkutan pasti tahu ini siapa. Kata kayak gitu. Iya, luar biasa Mbak Titi ya atas penjelasannya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.